Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Screen Coding. Terima kasih yang masih stay di sini. Jadi kita hari ini kembali lagi untuk melanjutkan video-video sebelumnya pada playlist Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat yang menggunakan kode Igniter 4 gitu. Nah, sebenarnya ada backstory kenapa saya benar-benar sangat lama sudah tidak ngupload video ya. Dan pada akhirnya saya kayak ya udah ini upload lagi gitu. Jadi itu ada ceritanya lah. Nggak perlu diceritakan karena mungkin akan panjang banget. Nah, di sini kita mungkin di video ini akan coba langsung saja nerapin switch alert ya, yang untuk notifikasi, bukan notifikasi sih istilahnya. Jadi kayak ya semacam pemberitahuan kalau saat proses datanya berhasil ditambahkan, berhasil diupdate, ataupun berhasil dihapus gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya itu, nah saya ingin memperbaiki beberapa hal di sini. Kalau kita perhatikan di video-video sebelumnya, di bagian section ini, kita melakukan request ya, menggunakan post request yang kita import dari file post request.js gitu. Terus kita ngirim juga form, URL, button submit, dan form type gitu. Nah, kalau kita ngecek di bagian views, di bagian folder out, misalnya nih change password, kita lihat ke bawah, dia juga menggunakan post request nih ceritanya. Nah, tapi di sini kita nggak ngirim form type. Nah, takutnya ntar kejadiannya ini ada salah tangkap lah istilahnya. Karena di sini kan kita nggak bikin default value ya gitu. Sedangkan nanti di sini ada kayak pengecekan nih gitu. Jadi ntar dia masuknya takutnya ke nggak masuk sama sekali nih. Jadi bakal nggak dapat inputnya kosong, nggak bisa di add is invalid dan lain-lain lah. Gitu. Jadi kita ubah itu dulu. Dengan cara kita nambahin form type. Sesimpel kayak gini. Ya udah kayak gini aja. Ini kita copy aja gitu. Kita paste di mana? Kita paste di sini. Oke, sesimpel itu. Oke ya. Nah, yang lain juga kita kopikan, kita masukin ke halaman-halaman lainnya. Oke. Send email. Oke. Nah, sekarang tinggal kita save semua file. Nah, seharusnya kalau saya coba logout di sini ya. Sekarang saya mau create akun baru, register. Wah, ada masalah. Form, ambil sini URL, button submitnya. Oh iya, button submit, kita harus define button submit juga ya. Seperti ini. Oke, berarti kalau kita perhatikan ke post request.js, button submit juga butuh. Oke. Jadi misal nih const btn submit gitu ya. Nah, di sini kita akan ngambil, benar nggak nih? Sebenarnya nggak perlu ini ya. Kita ngambil pakai ID. Ini main copy-copy aja lah ya. Oke, terus kita paste. Button forgot password. Oke, benar. Terus login. Button login. Terus register, harusnya button register. Terus juga yang ini terakhir button recent verification. Oke, kita save lagi. Sekarang kita coba ulangi, register. Nah, dia udah berhasil lah muncul validasinya gitu. Oke, mungkin untuk perbaikan yang di form type dan button submit itu aja. Terus ada juga yang harus kita perbaiki di sini. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini kita itu manggil 2 kali nih script type module, terus ngimportnya 2 kali istilahnya.
ya. Kalau kita di sini kita bikin kayak console.log masuk gitu, terus kita login dulu. Terus kita ke pengaduan, kita lihat konsolnya. Nah, ini ada beberapa kali nih hit masuk. Kalau kita perhatikan, itu sebenarnya hitnya itu terjadi karena kita ngimport, terus dia bakal melakukan ini. Terus dia di bawah ada update kan juga. Nah, kan kita mau perbaiki itu. Kita nggak mau triggernya itu nge-prevent defaultnya di sini. Itu. Kalau kayak gini kan case-nya dia akan ngehit langsung functionnya ya. Nah, kita nggak mau langsung ngehit. Kita maunya pas ada klik submit, baru dia ngehit post request gitu. Nah, jadinya kita harus perbaiki. Pertama di sini kita akan menghapus prevent defaultnya dan listenernya kita hapus gini kurang lebih. Atau kita komentari aja biar kelihatan dulu pernah ada ya guys ya. Jadi saya mau tambahin dia misal di dalam di sini aja lah. Atau di mana ya? Ya di sini mungkin. Saya akan copy ini semua kayak tadi. Kita nggak hapus yang atas dulu, tapi kita saja dulu di bawah. Terus form add. Oke, kayak gini ya kurang lebih. Terus kita naikin ini ke atas. Oke, sejauh ini aja dulu. Kita refresh. Oke, ini nggak ada error ya di kanan ya. Nah, kalau nggak ada error, berarti ini kita bisa hapus. Ya, benar, ini bisa kita hapus. Terus kita refresh lagi nih. Cek lagi, nggak ada masalah. Tinggal nih masuk yang update. Nah, kalau kita klik save, nah udah berhasil ya. Nah, sekarang kita ngeubah juga yang si update tadi ceritanya. Nah, update ada di sini. Kita samain kayak di atas. Ini saya kurang tahu ini bakal kepake enggak ya. Nah, dia di dalam itu. Kalau saya komentari, seharusnya aman ya. Oke, seharusnya aman. Saya aja ya. If ada error, kita close. Harusnya kalau klik tambah baru dia ada kosong. Oke, berarti dia kereset ya guys ya. Kereset nggak? Coba lagi. Tambah, save, error, tambah. Ya sebenarnya nggak ada masalah lah. Ini saya komentari aja. Terus sekarang, terus yang update. Nah, yang update kita bikin sama kayak di atas tadi. Form update ini, terus tinggal kita naikin yang atas ini gini. Oke guys, nah kurang lebih seperti ini aja untuk perbaikannya ya. Perbaikannya seharusnya ini udah aman. Saya hapus. Oke, ini udah aman harusnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke untuk melakukan yang namanya penambahan switch alertnya gitu ya guys ya. Ini untuk penambahan switch alertnya itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, teman-teman itu bisa nge-download package switch alertnya, terus nge-extract, terus nge-import seperti biasa, atau menggunakan CDN gitu. Jadi kalau kita buka switch alert gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa case, ada beberapa contoh lah kayak gini, terus ada kayak gini, banyak. Terus usage-nya kalau kita lihat, installation lah ya. Nah, kita bisa install pakai npm, package-nya kalau kita pakai emang pakai JavaScript gitu langsung. Itu ada package-nya sendiri atau library-nya lah gitu. Nah, teman-teman bisa download yang ini juga gitu atau nge-embed. Saya copy, terus saya mau nge-embed di bagian script.js kita. Embed di sini. Nah, untuk penggunaannya sendiri, ya berarti teman-teman sesuaikan aja lah ya. Kayak mau pakai yang gimana gitu istilahnya. Nah, misal nih saya mau buat yang hapus
hapus itu ada konfirmasi kan, berarti kita cari yang ada konfirmasi. Ini buat tambah atau update data, nanti kita tes. Nah, yang seperti ini. Saya copy yang ini. Sesudah kita copy, kita cari ke bagian delete process. Ada delete process. Nah, dalam delete process ini, kita akan paste di mana nih kita paste-nya. Coba kita paste aja dulu kodenya, atau kita lihat. Nah, dia langsung swallow.failure. Berarti di bagian mana? Seharusnya dia di bagian ini ya. Nah, kalau dia ada status true, jangan location reload dulu, istilahnya. Kita nanyain dulu. Apa dia yakin gitu untuk hapus data ini ya, gitu. Terus, oke. Kalau dia yakin, maka dia resultnya confirm, lalu dimunculin deleted gitu istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Kita save, kita lihat komplain kita ada hapus. Sorry, hapus belum muncul berarti. Restore status. Oh iya, nanti kalau dia berhasil dihapus, dia harusnya kan nge-reload juga ya, istilahnya. Nah, kita bisa nge-set setelah swallow.failure ini, kita mau reload berapa detik. Setelah itu, kita set timeout, misal. Set timeout. Oke, ini ya, kurang lebih. Oh, kita bisa pakai arrow function. Oke, setelah 1,5 detik, misal. Oke, kita baca dulu setelah sukses. Kita cek kalau statusnya true. Kalau statusnya true. Bentar. Oh iya. Berarti kita nggak butuh lagi yang ini. Kita udah nggak butuh yang ini ya. Delete confirmation ini. Oke, ini kita komentari. Ini kita keluarin ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini sih. Oke, terus kita klik button. Nah, dia muncul modal pop-up untuk konfirmasi. Kita cancel, dia aman. Kita klik lagi kalau delete. Nah, dia berhasil ke delete, terus dia bakal ke reload dan data kita udah terhapus gitu ya. Nah, sekarang untuk tambah kita ngambil yang simple aja tadi. Ya, kayak gini aja. Oke. Kita copy, terus kita ke bagian post request JS. Misalnya ya. Kita cek di sini. Nah, di sini kan ada case yang agak unik ya. Kalau kita perhatikan ini kemarin tuh kalau nggak salah kita menggunakan dua kondisi ini karena ada satu di email verification atau di mana gitu. Coba kita lihat. Yang dia itu ada kembaliannya respon status error. Coba saya cek error. Nah, di registration itu ada status error. Nah, kalau dia error pas registrasi, pas apa gitu, saya juga kurang lupa juga. Oh, kalau nanti dia ini ada kondisi di mana database-nya itu gagal lah validasi apa email verification-nya, biar nanti dia nggak masukin datanya ke user dan ke user token gitu istilahnya. Jadi dia ntar bakal ke rollback dan kemudian dia di redirect gitu istilahnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita butuh itu. Nah, ini teman-teman bisa ngebedain sih, seharusnya jangan status gitu, terserah teman-teman lah ya. Nah, tapi karena saya sudah menggunakan yang seperti ini, kita butuh kondisi lagi nih istilahnya, biar tahu nih kalau si status true berarti dia itu punyanya si apa namanya
Setelah status true, dia harus ngecek lagi ini dia butuh sweet alert nggak. Kalau di registrasi kan agak aneh tuh sweet alert ya. Istilahnya bukan agak aneh sih, bisa aja. Cuman kayak tampilan backgroundnya juga kurang relate gitu. Sehingga saya nggak butuh di registration, jadi butuhnya di dalam apps-nya yang udah login. Nah, kalau kayak gitu, kita butuh beberapa kondisi. Nah, kondisi ini sebenarnya agak unik ya teman-teman, tapi ya teman-teman bisa mempersimpelnya atau terserah teman-teman gimana gitu. Jadi saya mau atau em, kita cek dulu lah ya. Ini kalau dia berhasil, maka kita akan ngecek. Sorry. Jadi kita akan ngebedain langsung saja gitu. Kita akan langsung ngebedain kalau respon status error dia bakal kayak gini. Terus kalau else if gitu ya. Else if response dot status ya. Kalau dia true berarti ini error langsung aja. Kalau respon dot status true dia mau diapain gitu ya. Nah, ini kita akan ngecek. Kita cek dulu ada nggak response wall. Jadi kita bakal nambahin di beberapa di controller komplain itu yang namanya satu lagi nih, misal di bagian tambah data ya. Nah, kita kan punya status true, punya redirect. Nah, kita mau tambah swal gitu. Sebuah properti baru lah. Gini ya. Seperti ini. Saya mau nambah satu lagi. Kayak swal plus true. Jadi artinya dia mau ditampilin notifikasinya juga gitu. Saya copy aja. Terus bagian update. Jadi kita bakal nambah juga di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, kita cek dulu. Kalau dia statusnya swal, kalau dia emang ada swal atau swalnya true, response to swal, terus with alert ya istilahnya, baru kita copy yang ini, kita paste, terus kita mau ini di center, misal, saya mau di center, kayak saya mau ganti juga misal, apa gitu, data berhasil ditambahkan gitu. Nah, di title, saya mau melakukan pengecekan juga pengaduan Anda, setelah misal saya bakal tambahin ngecek nih form type tadi kalau dia create yang ini terkirim, kalau bukan dia diperbarui gitu kurang lebih. Terus timernya kita nggak butuh timer, jadi kalau nggak butuh timer dia default lah gitu. Terus selama menghasilkan notifikasi kita mau ngeset timeout kayak tadi di delete, kalau beberapa waktu dia bakal redirect ke URL tersebut. Nah tapi kalau dia nggak ada swall, ya udah dia langsung aja gitu nge-redirect gitu. Jadi kayak tadi kan ada bagian registrasi yang berhasil gitu, bukan yang gagal karena di masalah di connection database atau sebagainya kan. Nah itu atau di recent verification, di forgot password, di sebagainya. Nah kalau berhasil dia langsung aja berarti nge-redirect juga gitu. Kayak di atas ini, kayak gini ya. Lebih seperti ini kita save, ini kita save. Oke, sekarang kita mau coba update dulu ya. Tes update, coba satu update, bisa save, berhasil lah. Pengaduan Anda telah diperbarui, sehingga reload. Kalau saya tambah data baru, coba, oke ini ya, coba 2, save, harusnya gagal. Terus saya bikin sebuah rincian, pilih gambar, misal, terus kita save. Ini agak aneh. Ini agak aneh.
cek di sini dia berhasil ya guys ya. Oke guys, tadi rupanya setelah dicek sekian lama ya, rupanya yang problemnya itu ada di itu di kemarin saya lagi coba nge-switch PHP version dari ke version yang sebelumnya versi 7, berapa gitu. Nah, jadi saya lupa nge-refer kembaliin ke PHP versi 8 yang disupport di CI 4 ini gitu. Nah, setelah saya switch harusnya udah berhasil. Tapi pas saya coba login itu ada problem seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya juga tadi ada problem di bagian yang kita tadi kurang tepat perbaiki ini. Sebenarnya tadi kan kita udah ngirim ini ya. Tapi kan pada akhirnya kan tadi kita post requestnya udah kita ubah. Dia udah nggak ada prevent default. Jadi sekarang pas dia ke halaman login atau halaman lain-lainnya, dia ngehit juga nih. Tapi udah nggak ada prevent default sehingga dia ngehasilin kena kalau dia wajib ini gitu validasi. Jadi sebenarnya kita harus ngeperbaiki di semua tempat lah istilahnya ya. Jadi kalau dibilang kayak gini form add event listener gitu ya, event. Oke, kurang lebih gini prevent default, terus kita naikin nih ke atas. Oke, hapus saja. Nah, seharusnya yang lain juga gitu. Jadi ini kita bisa copy aja sampai sini lah. Forward password. Gini ya. Terus tinggal kita tambahkan di bawahnya. Gini. Oke, terus di bagian login. Oke. Terus di sininya. Oke ya guys ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save lagi. Terus kita refresh. Nah, udah aman. Sekarang kalau kita login, terusnya juga udah aman. Kita cek pengaduan yang tadi tambah data nggak bisa ya. Kita save, aman. Terus kita tambahkan. Ada problem. Terus kita tambahkan deskripsi. Save. Oke, berhasil. Pengaduan Anda telah terkirim. Jadi mungkin pada kali ini videonya sampai di situ dulu ya guys ya. Jadi mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.